Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab Mukhtasar Abi Suja. Dan alhamdulillah pada kajian yang ke berapa ya? Pada kajian yang keempat ini kita akan meneruskan kajian yang lalu. Kalau kajian yang lalu telah kita terangkan, telah kita bahas pembahasan tentang macam-macam air yang boleh kita pakai untuk bersuci. Pada kajian kita kali ini kita akan masih meneruskan tentang pembahasan tentang air, yaitu tentang pembagian air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'u al-mutlaq, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musyammas, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu, wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara, wal kullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Jadi air itu dibagi menjadi 4 macam. Dilihat dari segi apakah air itu bisa mensucikan atau tidak. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, mutahhirun bisa mensucikan, ghairu makruhin yang tidak dimakruhkan untuk dipakai, wa huwa al-ma'ul mutlaq, dan itu adalah air mutlak. Ya, air mutlak ini adalah macamnya air-air yang telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, yaitu air ma'us sama, air yang turun dari langit, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, air yang bersumber dari mata air, wa ma'ul salji, air salju, wa ma'ul barad, dan air barad, yaitu air es yang turun dari langit yang besarnya seperti kerikil, namanya ma'ul barad. Ketujuh air ini adalah air mutlak. Jika kita temukan air dari 7 macam air ini fi aslil hilqah, dalam bentuk asal kejadian, maka air itu adalah air mutlak. Air mutlak di sini adalah air yang tidak terikat oleh sifat. Ya, seperti air sungai. Itu air yang tidak terikat oleh sifat. Artinya air sungai itu kalau kita pindah ke daratan, kita ambil dan kita masukkan ke dalam ember, ya namanya air ember. Ya, tidak jadi air sungai lagi. Air laut ya, misalnya kita ambil, biasanya anak-anak santri itu mempermasalahkan air laut kan tidak berubah Ustadz. Bisa berubah. Artinya air laut itu kalau di dalam laut namanya air laut, tapi kalau kita ambil dengan ember, kita bawa ke daratan, yang namanya air daratan atau air asin gitu saja. Namanya air laut sudah tidak ada lagi. Itu air mutlak, air yang terlepas dari ikatan, tidak diikat oleh sifat yang menetapinya. Berbeda dengan air yang diikat dengan sifat yang menetapinya, seperti air kopi. Sampean buat kopi. Kopi ini sampean taruh dalam gelas, yang namanya kopi. Taruh dalam ember, namanya kopi. Taruh di termos, namanya kopi juga.
Ini berarti bukan air mutlak. Karena air itu punya sifat yang menetapinya, ya. Jadi air mutlak adalah air yang masih asli, yang asli dari asal kejadiannya atau dari tempatnya, yang tidak kecampuran apa-apa, atau kecampurannya seperti yang kita terangkan kemarin, airnya itu misalnya air sumur, kita bikin sumur terus airnya itu ternyata baunya itu agak bau besi ya, atau warnanya itu agak kekuningan, itu tidak apa-apa, tetap masih tergolong air mutlak. Ini air yang pertama, suci, mensucikan dan tidak makruh untuk dipakai. Yang kedua adalah tohirun mutahhirun, suci, tohirun, mutahhirun bisa mensucikan, makruhun tetapi makruh untuk dipakai. Wahwa al-ma'u al-musyammas, dan ini adalah air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari, ini makruh untuk kita pakai. Karena air itu nantinya akan merusak kulit kita. Ya. Tetapi air musyammas ini tidak secara mutlak begitu ya. Tidak secara mutlak air yang kena sinar matahari panas kemudian makruh, enggak. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, air tersebut berada di wadah besi. Ya. Wadahnya itu, tempatnya itu besi, misalnya tandon di atas rumah itu terbuat dari seng, ya, itu satu. Yang kedua, panasnya itu pakai sinar matahari. Kalau panasnya itu dipanaskan pakai api, tidak. Yang ketiga, dipakai dalam keadaan panas. Kalau sudah dingin ya tidak makruh. Yang keempat, dipakai di kulit. Kalau dibuat untuk cuci baju ya tidak apa-apa. Karena yang makruhnya itu nantinya menurut para ahli fikih, ya, air yang berada di wadah logam, ya, itu nanti kalau panasnya itu kena sinar matahari, nanti logam tersebut akan mengeluarkan zuhumah atau semacam zat karat gitu ya, sehingga zat karat ini bisa merusak kulit, ya. Tapi itu kalau dipakai dalam keadaan panas. Kalau sudah dingin tidak apa-apa. Yang kelima, syaratnya itu di tempat yang sangat panas, artinya di daerah yang panas seperti daerah Arab, daerah Hadramaut, daerah Mekah, Medina. Kalau di Indonesia yang seperti ini tidak ada air musyammas, karena panasnya tidak sepanas seperti di Arab ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia ini ada tempat yang sangat panas, gersang, itu ya mungkin saja. Tapi secara umum Indonesia kan khatulistiwa dan tidak begitu panas ya. Maka kalau memenuhi 5 syarat ini, maka air itu menjadi makruh. Saya ulang lagi, syaratnya adalah satu, air itu berada di wadah, tempatnya itu logam. Yang kedua, dipanaskan dengan sinar matahari. Yang ketiga, dipakai dalam keadaan panas. Yang keempat, dipakai di kulit. Yang kelima, ini di daerah yang panas. Kalau memenuhi syarat ini, maka jadi air musyammas. Ya, makruhnya itu karena air ini membahayakan kulit. Ya, karena ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh itu berdasarkan hadisnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau dicegah oleh Rasulullah untuk memakai air musyammas, dan Rasul mengatakan la taf'ali ya Khumairah fa innahu yurisul baras, bahwasanya air musyammas ini bisa mengakibatkan baros, belang. Dan juga ada asar ya dari Sayyidina Umar bahwasanya itu bisa mengakibatkan belang. Juga hadis yang lain dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man igtasala bima il musammas fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mandi pakai air musammas kemudian kena belang gara-gara mandi itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali celalah diri kamu sendiri yang telah memakai air tersebut. Tapi menurut Imam Nawawi bahwasannya pendapat yang kuat adalah yang mengatakan tidak makruh. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil hadis-hadis yang dipakai untuk menghukumi kemakruhan hadis itu, kemakruhan memakai air musyammas itu menurut beliau hadis yang dhaif semuanya. Dan ini pendapatnya ulama salasah, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad seperti yang dinukil di Kifayatul Akhyar. Fa'ala kulli halin masih khilaf ya. Kemudian air yang suci, mensucikan tapi makruh lagi, yang kedua adalah air yang sangat panas. Kenapa air yang panas ini makruh untuk dipakai?
Karena apa? Karena kalau kita wudhu atau mandi pakai air panas, maka kita tidak bisa menyempurnakan wudhu kita dengan baik. Yamna isbaghul wudhu. Itu akan mencegah kita, ya otomatis ya, kita kalau kepengen wudhu dengan baik terus mempergunakan air yang sangat panas, itu akan mencegah kita tidak bisa menyempurnakan wudhu kita dengan baik karena kepanasan atau sangat dingin. Ya, karena itu akan mencegah kita atau membuat kita tidak bisa wudhu dengan baik. Isbaghul wudhu, ya. Ini adalah air-air yang dimakruhkan. Tetapi kalau misalnya kalau memakai air panas itu akan mengakibatkan dia celaka atau sakit, memakai air musammas itu akan mengakibatkan kita sakit secara pasti, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Kemudian berikutnya adalah watahirun, air yang suci, ghairu mutahhirin, tetapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'u al-musta'mal, yaitu air mustakmal. Ya, air mustakmal, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Dan air mustakmal ini air yang mutlak menjadi air mustakmal kalau air itu sedikit, kurang dari 2 kolah. Ya, kalau kita memakai air di dalam ember, kita pakai wudhu, ya, kita basuh wajah kita, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam ember itu untuk mencuci tangan kita atau membasuh tangan kita, maka air itu menjadi mustakmal. Jadi air mustakmal itu air yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis yang airnya itu sedikit. Kemudian kita memasukkan wajah kita ke dalam tempat air sedikit tersebut, ya, atau memasukkan tangan kita ketika kita membasuh tangan kita tanpa niat ightiraf sebagaimana diterangkan oleh para ahli fikih. Ya, maka air itu menjadi mustakmal. Ya, banyak pembahasan tentang mustakmal ini, tapi saya ringkas saja. Yang penting air mustakmal itu air sedikit dalam ember yang sampean pakai untuk wudhu, masukkan wajahnya ke dalam air tersebut atau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut, maka air itu menjadi mustakmal. Ya. Kemudian air berikutnya yang suci tapi tidak mensucikan adalah al-mutaghayyir bima khalatahu minat thahirat. Air yang berubah. Bima khalatahu, dengan sesuatu yang mencampurinya dan sesuatu itu suci. Air yang berubah, dan berubahnya itu banyak sehingga air itu namanya berubah. Ya. Dan yang membuat berubah itu ada sesuatu yang mencampurinya atau dalam bahasa fikihnya mukhalid. Dan mukhalidnya itu suci. Contohnya adalah teh atau kopi. Itu suci tapi tidak mensucikan. Itu air suci, kemasukan kopi. Nah, maka jadi mukhalid, karena ketika jadi kopi, itu kopinya tidak bisa kita ambil kembali. Ya, berbeda dengan air 1 gelas kita masuki sendok. Ini namanya mujawir, karena sendok itu kita ambil kembali. Tapi kalau air itu sudah bercampur dengan teh atau bercampur dengan kopi, maka kopinya tidak bisa kita ambil, tehnya tidak bisa kita ambil, bercampur dengan air dan berubah banyak, karena namanya berubah, sudah tidak air lagi tapi jadi teh. Ya. Ini dinamakan air mutaghayyir, mak mutaghayyir. Yaitu air yang berubah, satu berubah. Yang kedua, yang merubahnya adalah mukhalid, seperti penjelasan saya tadi, kalau masuk tidak bisa ditarik lagi. Yang ketiga, ya, yang merubahnya adalah perkara yang suci. Ya. Contohnya ya tadi itu teh, kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Maka dikecualikan kalau yang merubah itu sesuatu yang bisa kita ambil, ya, seperti kayu. Itu tidak mukhalid tapi mujawir. Atau yang masuk itu perkara yang najis, nanti penjelasannya di bagian yang keempat. Ya. Atau yang merubahnya itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya air yang sudah di dalam jeding 1 tahun lebih tidak pernah dikuras, sehingga banyak lumutnya dan baunya berubah. Itu suci mensucikan, karena perubahan tersebut terjadi dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari.
ya, karena di dalam tempatnya. Bagaimana air bisa menghindar wong berada di tempatnya itu? Maka tetap air seperti itu suci dan mensucikan, ya. Kemudian berikutnya adalah wama'un najis, air yang najis. Wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au qullataini fataghayyara. Jadi air mutanajis itu ada dua. Air sedikit yang kejatuhan najis. Kalau air itu sedikit kejatuhan najis, maka air itu menjadi air mutanajis, tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Untuk wudu tidak boleh, untuk mandi tidak boleh, untuk menghilangkan najis juga tidak boleh. Itu kalau air kurang dari 2 kolah dan kemasukan najis, baik berubah atau tidak berubah. Yang kedua adalah air yang banyak, yaitu air 2 kolah atau lebih, yang kemasukan najis dan berubah. 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu adalah kalau kita ambil ukuran zaman sekarang adalah 217 liter. 217 liter. Atau kalau pakai timbangan adalah sekitar 198,850 gram. Wes gampangnya 200 gram, 2 kintal. Itu berarti kalau airnya sudah timbangannya segitu berarti dia sudah mencapai satu kolah. Atau kalau kita pakai ukuran jeding gitu ya, itu adalah panjang, lebar dan dalam itu 1 dirok 1/4. 1 dirok itu ya telapak tangan ini sampai siku 1 dirok. Nah, dirok mu'tadil, kalau saya kan dirok saya pendek karena saya pendek. Jadi ukurannya itu orang yang mu'tadil, orang yang sedang ya. Orang sedang itu orang Indonesia ya 170, orang Arab ya ukurannya ya, kan bikin kita kan orang Arab. Itu diroknya berarti 1 dirok 1/4 ya, mungkin bisa kita pakai ukuran gitu 80 cm misalnya. Kalau 1 dirok itu kita anggap 60 cm misalnya, maka 1 dirok 1/4 itu ya sekitar 80 cm gitu ya. Panjang, lebar, dalamnya itu sekitar segitu. Maka air yang ada di dalamnya itu kalau penuh ya berarti 2 kolah. Air 2 kolah ini kalau kemasukan najis dan airnya tidak berubah, maka suci, tetap suci dan bisa kita pakai untuk toharo. Tapi kalau airnya itu kemasukan najis itu berubah, warnanya berubah, baunya berubah, atau rasanya berubah. Tadi rasanya biasa, sekarang rasanya asin gara-gara kena najis itu, maka hukumnya najis. Ini karena berdasarkan hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad ya. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khobas. Kalau air itu nyampe 2 kolah maka tidak akan najis. Mafhumnya kebalikannya, kalau kurang 2 kolah berarti najis. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Maka air yang kurang dari 2 kolah, kalau kejatuhan najis maka air itu najis, baik berubah atau tidak. Kalau airnya itu 2 kolah, kalau kemasukan najis, kalau tidak berubah maka suci, kalau berubah berarti najis, tidak boleh kita pakai untuk bersuci ya, atau menghilangkan najis ya. Wal qulatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyan fil ashah ya. Dan 2 kolah adalah 500 ritel. Ini ukuran dulu. Ini diukur pakai timbangan 500 ritel Baghdadi. Ritel itu ya ukuran timbangan di Irak sana, di Baghdad. Kalau untuk ukuran sekarang, kalau di pakai ukuran berat adalah sekitar 198,850 gram, atau yang kita paskan 200 gram. 200 gram. Kilogram, maaf ya, kilogram. Gram kan sedikit sekali ya. 198 kilo ya, 9,850 ya. Ya 2 kintal ya, 2 kintal ya. 200 kilo ya, 200 kilo. Kalau kita pakai ukuran kilo ya. Ini adalah tentang pembahasan air. Yang penting air itu dibagi menjadi 4. Air suci dan mensucikan tidak makruh, yaitu air mutlak. Kemudian air suci mensucikan tapi makruh, yaitu air musyammas, atau air yang sangat panas, air yang sangat dingin. Kemudian suci yang ketiga ya, suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal.
dan air yang berubah karena kecampuran sesuatu yang suci, berubah namanya menjadi kopi, menjadi teh. Dan yang keempat adalah air najis, air yang kemasukan najis dan kurang dari 2 kolah atau 2 kolah dan sifatnya berubah. 2 kolah itu adalah berapa? 217 liter kalau pakai ukuran liter, atau 198 kilo,850 gram, atau ya sekitar 200 kilogram. Ini kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala hadha darsa darsan mubarakan, ayja'ala ilmana ilman nafi'an, wa yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.